Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita lanjutkan pembahasan tentang sosok mulia Siti Asiyah bintu Muzahim, wanita yang disebut namanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rentetan wanita-wanita terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Siti Asiyah mendapatkan hukuman dari Fir'aun karena dia beriman kepada Nabi Musa alaihi salam sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Di sini ada satu dari ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita detik-detik terakhir Siti Asiyah menghadap Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi permohonannya kepada Allah. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan orang-orang yang beriman, imra'ata Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi orang-orang yang beriman permisalan, contoh, yaitu istrinya Fir'aun. Idh qala rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ketika istrinya Fir'aun ini, yaitu Siti Asiyah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Tuhanku, bangunkanlah bagiku di sisimu rumah di surga. Di sini para ulama memberikan penjelasan kepada kita tentang kecerdasan seorang Siti Asiyah ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Allah bangunkanlah bagiku di sisimu rumah di surga. Dia tidak mengatakan bangunkanlah bagiku rumah di surga, tapi dia mengatakan di sisimu. Di sini dia ingin mengajarkan kepada kita bahwa nikmat yang paling nikmat itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-jar qabla dar, kata para ulama. Tetangga dulu, baru rumahnya. Lihat dulu sekeliling kita, siapa? Kemudian baru kita cari rumahnya. Ini pelajaran dari Siti Asiyah kepada kita semuanya, bahwa mungkin kita ditinggalkan oleh semuanya, tapi jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang yang kehilangan Allah, maka dia telah kehilangan segalanya. Sedangkan orang yang kehilangan segalanya tapi dia memiliki Allah, pada hakikatnya dia memiliki segalanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berkata, wa najjini min fir'auna wa amalih, dan selamatkanlah diriku dari Fir'aun dan juga perbuatannya. Di sini Siti Asiyah mengajarkan kepada kita, ketika kita menghadapi satu keburukan, maka kita jangan segan-segan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Sebagaimana Siti Asiyah ketika dalam keadaan terdesak, ketika dalam keadaan dia dihukum oleh Fir'aun, dia berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Ya, perbuatan Fir'aun kita tahu adalah perbuatan jahat, hukuman yang pedih yang diberikan kepada dirinya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah diriku dari kelompok orang-orang zalim, yaitu bala tentaranya Fir'aun. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan Siti Asiyah hadiah, yaitu sebelum nyawanya, sebelum dia mendapatkan hukuman berat dari Fir'aun, yaitu dengan batu yang akan dilemparkan kepadanya, batu yang sangat besar.
Sebelum batunya itu menyentuh tubuhnya, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari berkah doa yang dia sampaikan supaya dia mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukannya Fir'aun alaihi la'natullah. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kalau kita melihat dari sisi Siti Asia, Siti Asia ini adalah istrinya Fir'aun. Dia memiliki segalanya. Suaminya mengaku dirinya Tuhan, disembah oleh masyarakatnya. Kalau dia mau harta, dia mau jabatan, dia mau kekayaan, kekuasaan, semua dia miliki. Akan tetapi dia tinggalkan semua itu demi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela dirinya dihukum sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Demi apa? Demi dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah berikan kepadanya. Dia mendapatkan rumah yang mana rumah ini adalah rumah yang terletak di surga tertinggi, di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan ridho dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak selalu bahwa kesolehan istri itu tergantung kesolehan suami. Dan sebaliknya, bahwa kesolehan suami ataupun keburukan suami itu tidak akan berpengaruh terhadap dirinya istri. Dan ini terbukti bahwa Siti Asia itu suaminya Fir'aun, tapi dia bisa menjadi orang yang beriman. Begitu juga kalau misalnya ada seorang wanita yang suaminya soleh, belum tentu dia jadi soleh. Maka ini kembali lagi adalah benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk seorang hamba mendapatkan hidayah, maka pasti dia akan mendapatkan hidayah itu. Dan itu adalah pemberian terbaik yang dimiliki oleh setiap manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hidup di dunia ini, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajha, beliau berkata, tamamun ni'mah al-mautu ala dinil Islam, bahwa kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita mampu meninggal dalam keadaan Islam. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari kisah ini yaitu Siti Asia, seorang wanita yang mungkin menurut opini umum bahwa wanita itu dikenal sebagai sosok yang lemah, sosok yang tidak bisa melakukan apa-apa dan lain sebagainya. Tapi itu terbantahkan dengan sosok mulia Siti Asia, yang mana dia berdiri dengan tegar, dengan istiqomah menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun badai hukuman dari Fir'aun selalu menghantuinya, bahkan dia jalani. Dan ini adalah bantahan telak untuk orang-orang yang mengatakan bahwa perempuan tidak bisa apa-apa. Perempuan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rekannya laki-laki. Mereka memiliki hak yang sama, memiliki kedudukan yang sama di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari kita, laki-laki dan perempuan, selama dia beriman dan mau beramal soleh, melakukan kebaikan kepada sesama, maka dia pasti akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga mendapatkan kebaikan abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Siti Asia yang mendapatkan hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita membawa iman, membawa amal saleh. Di akhirat kita diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah yang di dalamnya kita akan kekal selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.